kalau misalnya udah lulus SMP, lulus SMA, kalian baru nyesel kenapa nggak dari dulu kalian belajar rajin gitu. Iya. Assalamualaikum, hai, ketemu lagi sama aku Sabrina Kendra Syakira di podcast TV 48 tentunya. Kali ini aku ngebawa temen yang kayaknya bisa asik nih kita ajak ngobrol bareng-bareng, yaitu Fanny. Hai semuanya, salam kenal. Aku Fanny Kemaldewi, pernah menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS 1 OSIS Masa Bakti 2021-2022. Nice, Fanny. Kita tanya-tanya dulu kali ya, Fanny sekarang kesibukannya lagi apa aja nih, Fanny? Aku kan udah kelas 9 nih ya. Iya. Pasti tugas tuh makin banyak banget. Tugas makin banyak, terus juga praktek-praktek gitu. Terus juga ya kegiatan aku di rumah sih paling ngerjain PR, belajar, ngulang materi gitu. Apalagi dikit lagi udah mau lulus gitu, udah mau ujian. Jadi harus ada persiapan untuk ujian-ujian ya. Ngomong-ngomong tentang ujian ya, tentang tes. Kemarin ini Fanny memenangkan suatu lomba ya, yang pas dipanggil di hari Senin pas upacara bendera. Itu kejuaraan apa sih, Fanny? Sebenarnya kalau juara itu belum ya, cuman aku lolos ya, lolos ke tingkat provinsi se-DKI Jakarta, dan aku mewakili SMPN 48 Jakarta gitu. Ini dari babak ini, Iya. terus aku kepilih ke tingkat provinsi dulu. Habis itu kalau misalnya alhamdulillahnya kepilih lagi, ntar aku ke tingkat nasional. Jadi ini berhubungan dengan mata pelajaran PPKN. Iya. Kita boleh tanya-tanya nggak sih, Fanny? Kalau dari PPKN kamu, apakah bagus untuk atau kan banyak orang nih menang jawabnya tuh hoki. Nah, ini tuh beneran hoki atau emang Fanny punya trik khusus untuk menang kemarin itu bisa lolos gitu loh? Kayaknya ada hokinya juga, ada triknya juga sih. Sebelum aku ikut lomba cerdas cermat ini, aku tuh cuman baca-baca materi yang dikasih dari guru pendamping ya, Brona. Itu Brona kebetulan ngasih PDF yang isinya itu materi-materi yang akan keluar di lomba cerdas cermat kemarin. Jadi karena kebetulan aku rada sibuk juga ya sama tugas kelas 9 gitu, jadi cuman baca-baca aja sih. Mungkin sisanya hoki ya. Nah, kok bisa sih dari kamu cuman baca bang tuh, itu kok bisa kamu lolos tesnya? Kira-kira kamu emang orangnya tuh suka banget mata pelajaran PPKN atau gimana? Aku sendiri kalau dibilang suka lumayan lah, cuman aku kebetulan bukan bidang aku itu bukan di PPKN sih, cuman ya bagaimanapun aku berusaha gitu buat lolos dan mewakili 48 gitu. Untuk kemarin itu sistemnya Fanny dipilih atau gimana nih? Iya, kebetulan aku dipilih sama Brona sama 5 orang temen aku, terus 2 orang lagi temen aku ngajuin diri gitu. Ini untuk lolos kayak Fanny ya teman-teman, kamu ini langsung dipilih, habis itu tes langsung ke tingkat provinsi atau ada penyisihan beberapa kali gitu? Kemarin itu pertama total kan dipilih dulu nih dari kelas 91 sampai 98 itu ada perwakilannya setiap kelas. Nah di situ setelah dipilih itu kita lanjut tuh ngerjain soal. Nah habis ngerjain soal itu beberapa hari kemudiannya diumumin ada yang gugur, ada yang lolos. Nah yang lolos ini masuk ke babak penyisihan. Nah itu kemarin tanggal kalau nggak salah tanggal 4 hari Jumat kemarin itu baru hari Sabtunya diumumin kalau alhamdulillah aku mewakili 48 untuk ke tingkat provinsi gitu. Nah untuk yang Fanny ini ya, untuk lolos ke babak selanjutnya, tingkat selanjutnya, kira-kira itu kan sistemnya dipilih ya. Fanny itu ada merasa kayak, duh kenapa gue sih yang dipilih kayak gitu? Ada nggak di awal? Kalau di awal jujur iya ya. Kadang aku ngerasa kayak
apalagi ini nanti tanggal 14 ini aku mau lanjut lagi, kayak aduh bisa nggak ya gitu, karena kayak aku belum terlalu yakin aku mampu gitu. Nah, apa yang membuat Fanny tuh kayak ini kayaknya harus bisa gitu, harus laksana pokoknya? Kalau ini harus bisa sih, aku sebenarnya aku nggak terlalu berharap ya untuk Bisa menjadi lolos juara gitu. satu, apalagi ke tingkat nasional gitu. Cuman menurut aku masuk ke tingkat provinsi itu aja itu udah pengalaman yang cukup bagus gitu. Apalagi alhamdulillah aku mewakili 48. Jadi ya emang di dalam hati aku langsung kayak berpikir kalau aku mewakili 48 berarti aku harus ngelakuin yang terbaik. Oh gitu, berarti ada keseriusan gitu ya? Iya. Walaupun pada awalnya kayaknya hampir semua orang gitu ya, ragu-ragu kan? Benar. Walaupun itu di bidang kita, tapi ketika kita dipilih, bukan kita yang mau, itu tuh kita yang, ya kenapa gua gitu kan istilahnya. Nah, aku sebenarnya itu banyak teman-teman dari aku nih Fanny yang ditawarin buat ikut cerdas cermat kemarin, tapi banyak dari mereka juga yang menolak gitu. Itu menurut Fanny, ketika kita dipilih, lebih baik kita mundur atau enggak sih? Misalnya kita dikasih kesempatan nih, kamu boleh mundur gitu. Menurut Fanny gimana? Apa kita harus menganalisis dulu kemampuan kita nih sejauh apa, baru kita mundur? Kalau aku pribadi ya, menurut aku sih kalau misalnya apalagi kita dikasih kesempatan gitu, kita dipilih guru untuk mengikuti lomba itu, istilahnya itu pengalaman baru lah. Masa sebelum kita coba kita udah mundur duluan gitu. Makanya menurut aku sih lebih baik jalanin dulu aja, menang kalahnya mah nanti lah gitu. Yang penting udah coba aja, itu menurut aku udah bagus banget gitu. Udah coba serius gitu ya. Itu udah menurut Fanny itu udah the next level aja gitu ya. Gitu teman-teman, seenggaknya kita itu mencoba terlebih dahulu. Tapi kan Fanny ini kan kamu ini kelas 9 ya? Iya. Kelas 9, yang ada di kelas 9 ini, apakah hal ini lumayan cukup mengganggu seperti yang tadi Fanny bilang, aku kan kelas 9 gitu? Kalau cukup mengganggu sih kayaknya nggak terlalu ya. Soalnya kalau misalnya ada waktu-waktu luang gitu, misalnya kayak ada hari libur atau aku selesai ngerjain tugas, aku sempetin baca-baca aja lah walaupun sedikit. Tapi kan yang penting kita udah udah tahu lah gitu materinya apa gitu, udah ngerti walaupun sedikit gitu. Sistem cerdas cermat ini kita boleh tahu nggak sih yang kemarin itu apakah individu atau per kelompok per kelas kayak gitu, baru nanti penyisihan lagi buat satu orang maju ke tingkat provinsi atau gimana tuh Van? Apa tadi? Untuk individu ini cerdas cermatnya individu atau bukan? Kalau cerdas cermat itu kemarin apa ya, mekanismenya gitu ya? Mekanismenya itu maksudnya dari sekolah atau gimana? Enggak, dari kita per kelas itu apakah dijadikan per kelompok atau kita itu sendiri-sendiri aja ngerjain satu orang gitu? Sendiri-sendiri satu orang. Ntar dikasih Google Form isinya soal-soal, nah itu dikerjain individu. Kira-kira menurut Fanny, kan ini Google Form ya, banyak kecurangan-kecurangan, iya banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi gitu loh. Nah menurut Fanny, hal ini sah-sah saja nggak sih untuk menuju tingkat selanjutnya? Kan banyak ada orang bilang nggak apa-apa nyontek, tapi yang penting kita bisa menang gitu loh. Terus Fanny, ini hal yang emang benar atau gimana? Mungkin bagi sebagian orang iya ya. Kita lihat dari hal-hal kecil aja, misalnya kayak ulangan. Kalau misalnya ulangan di Google Form kan itu juga banyak kan, rawan banget itu. Banyak yang nyontek ke Google atau bahkan buka buku digital gitu. Terus menurut aku yang lebih ngerinya kalau misalnya udah lolos ke tingkat provinsi, apalagi ke tingkat nasional, kalau misalnya cara mengerjakan soalnya itu berbeda ya? Gitu ya, beda bukan di Google Form, itu baru paniknya dari situ. Menurut aku gitu sih kalau misalnya orang-orang yang sering nyontek gitu. Oh, jadi Fanny kayak gitu teman-teman, untuk orang-orang yang jadi lebih baik ya kemampuan diri kita sendiri aja gitu ya, seperti yang Fanny bilang, baca-baca, dan tadi ada beberapa tips Fanny, yaitu ya kita relax aja, apapun hasilnya yang penting kita sudah berusaha dulu. Oke Fanny, ada nggak sih tips and triknya nih, gimana Fanny bisa lolos beberapa kejuaraan? Fanny ini sebenarnya lebih ke seni ya sebenarnya, lebih ke seni.
Fani tuh pernah menang waktu itu yang Maulid Nabi itu lomba apa ya? Lomba kaligrafi. Lomba kaligrafi, terus habis itu yang sekarang justru berbalik banget ya. Berarti ya 360 derajat Fani berubah ke PPKN langsung. Nah, itu tips and triknya gimana nih Fani? Tips and trik apa? Untuk Fani nih bisa masuk ke situ gitu loh, bisa ke kejuaraan selanjutnya, tingkat selanjutnya ke tingkat provinsi gitu. Tips and trik dari aku dibawa happy, jangan dibuat stres. Enjoy berarti ya. Enjoy itu kuncinya sih menurut aku. Terus juga kayak aku memotivasi diri aku kayak suka aja sih ngebayang-bayangin kayak kalau misalnya aku menang gitu ya. Itu kayaknya kayak ngebanggain banget, apalagi pas 48 kan kalau misalnya upacara nih di akhir-akhirnya ada pengumuman pemenang nih ya. Kayak pengen deh kayak gitu juga gitu. Sekali-sekali diumumin gitu ya. Gitu. Jadi aku pengen banget kayak gitu, makanya aku berusaha keras banget gitu buat lolos gitu. Jadi tipsnya apapun itu sih, kayak kita waktu dulu masuk OSIS kayak gitu kan, dibawa enjoy dan diseriusin aja. Itu 2 tips and trick dari Fani nih, gimana teman-teman bisa menangkan kejuaraan sebenarnya apapun itu ya kan? Iya, apapun itu, di bidang apapun. Di bidang apapun itu, yang penting kata Fani coba, seriusin, terus yang akhir bawa enjoy. Apapun hasilnya, yang penting kita sudah berusaha, mencoba itu yang paling terpenting. Selain yang tadi aku bilang banyak teman-teman yang lebih baik mundur ketika disuruh guru, kira-kira Fani ada pesan gak sih buat teman-teman yang kayak dia ini sekolah itu untuk formalitas aja gitu, pokoknya orang tua tahu saya sekolah gitu, apapun nilainya. Kemarin itu ada soal BK ya teman-teman, dari guru BK, bahwa bagaimana sih tanggapan kamu kalau bener nggak atau setuju nggak sekolah itu tuh asal sekolah aja, nanti lulus berapapun nilainya itu gimana itu? Fani setuju atau enggak nih kan? Aku sih nggak setuju ya, soalnya gimana ya? Menurut aku atau mungkin kebanyakan orang pasti kalau misalnya lulus dengan nilai yang pas-pasan gitu, itu tuh apa ya? Kurang banget gitu loh menurut aku. Jadi kalau misalnya lulus dengan nilai bagus, apalagi bisa masuk ke SMA negeri gitu, SMA yang kita pengen, itu tuh lebih memuaskan dan kayak berarti selama ini perjuangan aku sekolah dari pagi sampai sore membuahkan hasil gitu ya, membuahkan hasil. Terus akhirnya masuk SMA negeri. Nah, pesan aku sih buat yang males-malesan, mungkin sekarang kalian masih kayak happy-happy aja. Mungkin nanti kalian kalau misalnya udah dewasa atau mungkin udah SMA baru ngerasa kayak, oh ya kenapa nggak dari dulu gue belajar rajin gitu. Kayak nanti kalau misalnya dari sekarang kalian malas-malasan belajar, itu nanti kalau SMA atau SMK juga kalian bakal apa ya, merasa kalian salah jurusan mungkin ya. Salah jurusan gitu. Karena kalian tuh belum bisa paham potensi diri kalian tuh gimana, bakatnya gitu. apa, bakatnya gitu apa. ya. Karena selama sekolah juga kalian main-main gitu, jadi makanya kalian nggak tahu. Jadi ya pesan aku, belum terlalu terlambat lah untuk masa SMP sekarang. Ntar kalau misalnya udah lulus SMP, lulus SMA, kalian baru nyesel kenapa nggak dari dulu kalian belajar rajin gitu. Untuk yang dari tadi Fani kita ngobrol-ngobrol nih ya, kira-kira cita-cita Fani itu apa sih? Apakah Fani ingin jadi seniman? Karena tadi Fani sudah pernah menang kayak lomba-lomba seni kayak contohnya kaligrafi kayak gitu-gitu. Fani mau lebih ke arah yang seni-seni atau malah ke PPKN atau malah yang lain gitu loh? Jujur cita-cita aku sebenarnya dari kelas 7 ya, dari kelas 7 pas baru-baru masuk SMP, aku tertarik ke bidang psikologi. Aku pengen jadi psikolog. Kenapa tuh Fani itu? Aku ngerasa aku suka mempelajari sikap-sikap manusia, cara-cara menghargai sikap-sikap manusia dan segala macam yang berhubungan tentang mental gitu ya. Selain kesehatan mental, terus juga kayak yang tadi sikap-sikap itu tuh aku suka aja gitu kalau misalnya mempelajari itu. Aku juga udah
lumayan sering baca buku psikologi, karena di perpus juga kan ada buku psikologi, aku juga sering baca-baca. Oh, jadi Fani justru malah berbeda ya dari tadi dua option itu. Fani justru mau ke sekolah psikologi justru. Nah, selain itu ada nggak sih Fani faktor lain yang kayak kenapa banget aku harus banget jadi psikolog gitu? Faktor yang pertama karena menurut aku, mungkin teman-teman udah pada tahu ya, saat ini kesehatan mental di Indonesia masih kurang diperhatikan juga. Terus banyak kasus-kasus orang-orang yang masih suka ngebully dan segala macam. Itu kan berarti dia nggak tahu apa ya, cara menghargai orang lain dan segala macam. Itu tuh makanya aku kayak pengen merubah pola pikir teman-teman di sekitar aku, terus masyarakat sekitar gitu sih. Oh, jadi lebih ke faktor-faktor yang tadi itu ya Fani? Iya. Seperti yang tadi Fani bilang, Fani itu sering ambil buku di perpustakaan. Berarti sering baca-baca nih ya Fani ya? Lumayan sering sih, kalau misalnya ada waktu luang aku kayak bosen gitu ya, gabut gitu. Kalau misalnya buka HP lagi kayak ngapain juga gitu kan. Makanya aku sering baca buku, maksudnya minjem buku di perpustakaan gitu. Iya. Untuk menurut Fani nih, penting nggak sih kita membaca-baca? Apa yang tadi Fani bilang tuh, Fani ingin lomba itu harus banyak-banyak membaca. Nah, sedangkan kesadaran teman-teman atau mungkin ya kita juga kadang pernah lah ada rasa-rasa males gitu untuk baca ke perpustakaan. Apalagi katanya sekarang perpustakaan udah lebih bagus ya katanya. Apalagi dengan adanya fasilitas AC, sepertinya kurang apa lagi gitu ya Fani ya. Mungkin kalau anak-anak sekarang tuh faktor yang mempengaruhi mereka malas baca tuh HP ya, masih masalah HP gitu. Mereka mungkin lebih memilih kayak ngapain baca buku gitu, mending scroll TikTok gitu kan, nonton TikTok, nonton Instagram dan segala macam gitu. Jadi mereka malas baca buku, padahal Indonesia juga darurat membaca gitu ya, literasinya masih kurang sekali ya. gitu. Makanya sekolah sekarang ada Kegiatan setiap hari Rabu gitu membaca literasi seperti itu. Nah, kan selain perpustakaan ya bisa kita kunjungi di SMP 48 Jakarta ini, ada juga buku digital yang seperti Fani bilang. Banyak orang-orang membuka buku digital. Menurut Fani ini lebih baik kita membuka buku digital atau kita minjem dari perpus gitu loh? Sebenarnya buku digital itu menurut aku sih cuma sebagai alternatif ya. Mungkin kalau misalnya membawa buku gitu ya, membawa buku terus mungkin rada males ke perpustakaan, mungkin bisa pakai buku digital gitu. Sekarang juga buku digital kan bisa dicari-cari di Google atau di sumber-sumber lain gitu. Jadi menurut kamu ini hitungannya ya sah-sah saja gitu ya, ada buku ini. Dan teman-teman juga apalagi sih ya kurangnya sekarang, kenapa nggak mau membaca gitu loh, padahal perpustakaan udah enak, terus ada buku digital dan memang bisa meminjam buku di perpustakaan sekolah dengan gratis. Ya, kiranya mungkin cukup sekian ya Fani ngobrol-ngobrol kita hari ini. Makasih banyak Fani udah datang ke podcast TV 48. Oke, sekian dulu dari kita and bye-bye, see you the next time.